Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Soekarno, disebut memiliki 57 ton emas yang disimpan di luar negeri, yakni Bank Swiss. Konon, seluruh emas tersebut dipinjam oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan Amerika Serikat. Sebenarnya, bagaimana fakta sesungguhnya? Bila mengacu pada data sejarah, Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Sebab, fakta sejarah menunjukkan bahwa Soekarno mengalami hidup yang sulit selama menjabat sebagai Presiden RI. Dalam wawancara dengan jurnalis AS, Cindy Adams, Soekarno mengaku bahwa gajinya selama jadi presiden hanya $220 atau setara dengan 3,41 juta rupiah dengan acuan asumsi kurs hari ini, yakni 15.541 rupiah US dollar. Selain itu, Soekarno menyebut bahwa ia tidak memiliki rumah dan tanah. Maka dari itu, wajar jika proklamator itu hidup dari istana ke istana yang dimiliki oleh negara. Bahkan, Soekarno mengaku pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri karena ia menggunakan baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno kepada Cindy Adams, dikutip dari Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, 1964. Lebih lanjut, Soekarno menyebut bahwa ia pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, sosok kelahiran tanggal 6 Juni tahun 1901 itu menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarnoputra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dalam kolom opini di media Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 26 September tahun 2020, Guntur menyebut bahwa kantong Soekarno selalu tipis bahkan sejak sebelum jadi presiden. Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agus Musinda saat. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, kata Guntur. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor harta segunung Soekarno. Melalui tulisan Kuasa dan Negara 1983, Ong membantah cerita itu dan mengungkapkan fakta sejarah yang sesungguhnya. Salah satu cerita yang disanggah adalah Soekarno yang mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Ong mengatakan, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi, saat itu Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana, jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Dari berbagai informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerita harta karun emas 57 ton Soekarno yang selama ini beredar di masyarakat adalah informasi yang tidak akurat.